Luapan air Danau Sentani kembali berdampak serius bagi warga di sejumlah kampung di sekitarnya. Kenaikan debit air membuat aktivitas masyarakat terganggu dan memicu kondisi darurat di berbagai wilayah terdampak. Warga yang kini harus bertahan dalam kondisi yang memprihatinkan. Banyak keluarga kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari akibat genangan air yang belum surut. Tempat tinggal warga pun tidak luput dari bencana. Sejumlah rumah terendam air, sebagian mengalami kerusakan, dan tidak sedikit warga yang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, warga menghadapi keterbatasan. Akses terhadap bahan makanan, air bersih, dan kebutuhan pokok lainnya menjadi semakin sulit, sehingga bantuan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan. Bencana alam luapan air danau kembali menarik perhatian berbagai pihak. Kondisi ini membuat kebutuhan sehari-hari warga terdampak menjadi perhatian utama, seiring meningkatnya kesulitan yang mereka hadapi. Bantuan pun terus mengalir dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah Provinsi Papua, pemerintah kota, hingga pemerintah Kabupaten Jayapura. Upaya kemanusiaan ini dilakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang naiknya luapan air danau. Perhatian juga datang dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, yang turut ambil bagian dalam aksi kemanusiaan bagi warga di wilayah terdampak. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, atau AMAN, merupakan organisasi yang bergerak dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di seluruh Indonesia. AMAN hadir untuk melindungi, memberdayakan, serta memperkuat posisi masyarakat adat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara AMAN melalui Dewan Nasional AMAN Region Papua yang diwakili oleh Wakil Ketua 2 Damanas Pusat, bersama pengurus daerah AMAN Jayapura melalui Koordinator Bidang OKK, mengunjungi kampung-kampung adat yang terdampak luapan air Danau Sentani. Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian, sekaligus untuk memastikan kondisi masyarakat adat yang terdampak, serta menyalurkan bantuan secara langsung kepada warga di wilayah pinggiran Danau Sentani. Tim Aliansi Masyarakat Adat Nusantara AMAN bergerak cepat mengunjungi kampung-kampung yang terdampak bencana luapan air Danau Sentani. Perjalanan ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan bentuk kepedulian dan tanggung jawab kemanusiaan terhadap masyarakat adat yang sedang menghadapi situasi sulit. Dengan menempuh jalur darat, tim AMAN menyusuri wilayah-wilayah yang terdampak, melewati jalanan yang sebagian masih tergenang air. Setibanya di kampung-kampung, mereka disambut oleh Ondofolo, kepala kampung, serta masyarakat setempat yang dengan penuh harap menceritakan kondisi yang mereka alami sejak air danau meluap. Rumah-rumah terendam, aktivitas sehari-hari terganggu, dan sebagian warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Di tengah suasana itu, tim AMAN tidak hanya datang untuk melihat, tetapi juga mendengar dan merasakan langsung kesulitan yang dihadapi masyarakat. Percakapan hangat pun terjalin, menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan harapan sekaligus keluhan mereka. Sebagai bentuk nyata solidaritas, bantuan kebutuhan pokok yang dibawa langsung diserahkan kepada masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehadiran tim AMAN memberikan semangat tersendiri bagi masyarakat. Di tengah keterbatasan dan dampak bencana, mereka merasa tidak sendiri, ada kepedulian yang hadir, ada tangan-tangan yang datang untuk membantu dan menguatkan. Dorin Cmeue dari Dewan Nasional AMAN Region Papua, Wakil Ketua 2 Damanas Pusat, bersama Obed Kromsian dari Pengurus Daerah AMAN Jayapura Koordinator Bidang OKK, didampingi tim AMAN, melakukan kunjungan kemanusiaan ke Kampung Yakonde. Perjalanan menuju kampung tersebut dilalui dengan penuh kehati-hatian, mengingat sebagian wilayah masih tergenang air akibat luapan danau. Setibanya di lokasi, rombongan langsung disambut oleh Nicholas Daimoy, seorang Ondofolo, bersama masyarakat setempat yang tampak tetap bertahan di tengah kondisi sulit. Dalam pertemuan itu, masyarakat dengan terbuka menceritakan situasi yang mereka alami. Rumah-rumah warga banyak yang terendam air, perabotan rusak, dan aktivitas sehari-hari terganggu. Anak-anak tidak bisa beraktivitas dengan normal, sementara para orang tua berjuang menjaga kebutuhan keluarga di tengah keterbatasan. Tim AMAN mendengarkan setiap keluhan dengan penuh perhatian. Suasana kebersamaan terasa kuat, di mana tidak hanya sekadar kunjungan, tetapi juga menjadi ruang untuk saling menguatkan antara masyarakat dan tim yang hadir. Sebagai bentuk kepedulian nyata, AMAN langsung menyalurkan bantuan sembako kepada warga. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Ondofolo dan perwakilan masyarakat, kemudian dibagikan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Meski tidak sepenuhnya menjawab semua kesulitan,
bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga untuk sementara waktu. Kunjungan ini menjadi bukti bahwa solidaritas dan kepedulian terhadap masyarakat adat terus dijaga, terutama dalam situasi darurat seperti yang sedang dialami warga Kampung Yakonde. Siap untuk menerima bantuan itu. Jadi sudah malam harinya sudah kami kasih tahu masyarakat bahwa besok ada orang datang ke kampung kasih bantuan. Jadi itu saya terima kasih Ibu, kiranya dalam tugas yang diemban Tuhan memberkati Ibu. Ibu halem poi, nomi. Poi mo. Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Papua dan secara khusus untuk kita di pengurus daerah di Jayapura. Ini adalah bentuk terima kasih kami Aman untuk pelaksanaan kongres itu. Kampung Yakonde adalah salah satu kampung yang menjamu. Ketika kita lihat ada musibah yang kita alami, air danau Buike, nah itu sebabnya kami koordinasi dan atas nama Ibu Sekjen Aman di pusat kami juga menyampaikan terima kasih, dan inilah bentuk kepedulian kami Aman untuk masyarakat adat di Kampung Yakonde. Tidak banyak lembam kita bawa, tetapi itu kami siapkan dari hati kami sebagai solidaritas masyarakat adat Nusantara, dan kita adalah bagian dari masyarakat adat Nusantara. Untuk ibu-ibu Lemfoy Moy, waktu itu juga sudah kasih menyala tungku, kemudian memberi makan banyak orang. Kami Bokawate, dan ini sudah ketong susah. Ya, itu yang Aman datang cari, dan Bapak Ondo, kepala kampung, bahkan pihak gereja, seluruh masyarakat dapat menerima, kiranya itu bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian, mama-mama, supaya Bapak bisa tewa panas mong ponde. Ya, gula pembay. Nah, itu saja yang kami bisa kasih buat masyarakat adat di tempat ini. Itu saja Bapak Ondo, sekali lagi Lemfoy Moy ya untuk semua pelayan. Dengan kongres kemarin ada berapa kali kegiatan di luar, kami ke sana, terus nanti naik bis sama-sama dengan rombongan di luar, yang dorang teriak itu di dalam bis itu Yakonde, 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 itu aja. Begitu. Jadi nama Yakonde ini sudah tersebar di masyarakat adat yang lain di luar sana. Oleh sebab itu, apa yang kita rasakan ketika luapan air danau naik, semua masyarakat adat di luar juga rasakan hal yang sama. Jadi bentuk dari itu. Jadi orang kontribusi untuk semua, mama, bapak, dorang, om, dorang, doya, dorang, semua yang ada di sini. Saya pikir itu saja. Semua tadi mama sudah sampaikan. Waktu saya kembalikan. Pribadi dan semua Kampung Yakonde mengucapkan terima kasih. Mungkin dengan bantuan ini ya bisa meringankan kita beban, karena selama ini air naik kita agak susah. Terutama di bagian dapur ini, kalau lambat sudah air masuk. Dengan bantuan ini terima kasih banyak, dan pemerintah dorang, kakak dorang terkhusus dari Yakin Aman, terima kasih dari kami semua. Tuhan Yesus yang punya berkat memberkati kita semua, termasuk kakak orang yang datang bawa bantuan ini. Terima kasih. Kemudian, tim dari Dewan Nasional Aman Region Papua yang diwakili oleh Wakil Ketua 2 Damanas Pusat bersama pengurus daerah Aman Jayapura melalui Koordinator Bidang OKK melanjutkan perjalanan menuju Kampung Sosiri. Perjalanan yang ditempuh tidaklah mudah, karena sebagian akses jalan sudah terdampak luapan air danau yang terus meningkat. Setibanya di Kampung Sosiri, rombongan disambut oleh Ondofolo Boas Enok Ibo bersama warga kampung. Suasana pertemuan berlangsung penuh keprihatinan, namun tetap hangat. Di tengah kondisi kampung yang sebagian wilayahnya terendam,
masyarakat berkumpul untuk menyampaikan secara langsung apa yang mereka alami. Warga menceritakan bagaimana air danau yang terus naik perlahan merendam rumah-rumah mereka. Aktivitas sehari-hari menjadi terganggu, anak-anak kesulitan bersekolah, dan kebutuhan dasar semakin sulit dipenuhi. Beberapa keluarga bahkan harus mengungsi ke tempat yang lebih aman sambil berharap kondisi segera membaik. Tim aman dengan penuh empati mendengarkan setiap keluhan dan cerita warga. Dialog yang terjadi bukan hanya sekadar mendengar, tetapi juga menjadi ruang berbagi rasa dan penguatan bagi masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit. Sebagai bentuk kepedulian nyata, Aman kemudian menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat Kampung Sosiri. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah bencana yang terjadi. Kehadiran tim Aman di Kampung Sosiri tidak hanya membawa bantuan materi, tetapi juga menghadirkan dukungan moral dan semangat bagi masyarakat. Di tengah keterbatasan dan tantangan, kebersamaan antara tim dan warga menjadi kekuatan untuk terus bertahan dan saling menguatkan. Kami dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dia sendiri sebagai Dewan Aman di tingkat pusat, juga sebagai salah satu pimpinan di Damanas, bersama-sama dengan pengurus daerah, kami melihat bahwa masyarakat ini terdampak dari air danau yang naik. Bagaimana kami bawa sedikit berkat untuk bisa tidak menjawab semua kebutuhan, tetapi memang kami bawa untuk bisa menolong. Kiranya itu juga jadi berkat, bermanfaat untuk keluarga yang terdampak, terutama untuk Bapak Ondo, Yoyo Koseo, masyarakat, pemerintah, gereja, Lemfoy, diterima, dan sebentar ini atas nama pengurus besar Aman Pusat juga menitipkan ini untuk kita sampaikan kepada komunitas kita yang terdampak. Itu sebabnya hari ini kami ada di Kampung Sosiri, diterima langsung oleh Bapak Ondo, terima kasih, dan sebentar akan diserahkan secara resmi, lalu nanti Bapak Ondo akan atur ya untuk masyarakat. Mianar mengpa, mauna jatur mokombambe, kami hanya menyerahkan dan kami pindah lagi ke kampung yang lain. Tapi tidak ada hal lain. Nanti informasi langsung kita gerakan, langsung turun kampung untuk titip berkat ini sedikit-sedikit untuk kita punya masyarakat adat yang terdampak air danau naik. Iya, mungkin itu sama masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih banyak terhadap anak perempuan, perwakilan dari Aliansi Masyarakat Adat yang di pusat. Sampaikan salam saya, salam masyarakat kepada teman-teman semua di sana. Terutama ya, kami sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Tidak ada ucapan lain, hanya doa kami menyertai anak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dan yang dipercayakan oleh masyarakat Indonesia taruh di pusat. Biar Tuhan senantiasa mendampingi, mengayomi, dan memberikan pengalaman luar biasa terhadap anak untuk memimpin negeri ini. Luar biasa. Dari anak laki-laki juga yang sementara di daerah mengurus Aliansi Masyarakat Adat juga. Tolong, anak, perhatikan kau punya saudara-saudara, orang tua di mana-mana. Biarlah semua itu datang dari atas untuk memimpin anak dan menyertai anak untuk memimpin dan mengayomi semua masyarakat. Tuhan memberkati kamu dua dan semua teman-teman yang ada di dalam. Dan teman-teman yang anak-anak yang ikut kemari. Perjalanan darat selanjutnya ditempuh menggunakan mobil sebagai sarana transportasi yang mengantarkan Dorin Cemehwe, Dewan Nasional Aman Regen Papua, Wakil Ketua 2 Damanas Pusat, bersama Obed Kromsian, Pengurus Daerah Aman Jayapura, Koordinator Bidang OKK, dan seluruh tim menuju Kampung Doyo Lama,
Perjalanan ini tidak hanya sekadar kunjungan, tetapi menjadi bagian dari misi kemanusiaan untuk melihat langsung kondisi masyarakat yang terdampak bencana. Sepanjang perjalanan, terlihat jelas tanda-tanda dampak luapan air yang mulai menggenangi wilayah di sekitar danau. Setibanya di Kampung Doyo Lama, tim disambut oleh Naftali Nukuboy selaku Ondofolo bersama warga kampung. Suasana pertemuan berlangsung penuh kehangatan, meskipun di tengah situasi yang sulit. Dalam kesempatan tersebut, warga dengan terbuka menyampaikan kondisi yang mereka alami sejak air Danau Sentani meluap dan terus naik. Beberapa rumah warga tampak terendam, sementara sebagian lainnya berada dalam ancaman genangan air. Warga menceritakan bagaimana mereka harus berjuang menjaga barang-barang yang tersisa, mengamankan keluarga, serta tetap menjalani aktivitas sehari-hari di tengah keterbatasan. Anak-anak tidak bisa beraktivitas dengan bebas. Sementara para orang tua kesulitan mencari bahan makanan dan memenuhi kebutuhan dasar. Tim aman dengan penuh perhatian mendengarkan setiap cerita dan keluhan yang disampaikan. Kehadiran tim bukan hanya untuk menyalurkan bantuan, tetapi juga untuk memberi dukungan moral agar masyarakat tetap kuat menghadapi situasi ini. Sebagai bentuk kepedulian nyata, Aman kemudian menyerahkan bantuan sembako kepada warga Kampung Doyo Lama. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari serta meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Pertemuan ini menjadi momen penting yang mempererat hubungan antara Aman dan masyarakat adat, sekaligus menegaskan komitmen untuk terus hadir dan berjalan bersama warga dalam menghadapi setiap tantangan, termasuk bencana yang sedang mereka alami. Sama-sama dengan Aman daerah untuk kita bisa menjangkau, meringankan beban musibah yang sementara kita hadapi, Om. Air naik, ya kiranya apa yang kami bawa sebagai berkat untuk bisa menolong, tidak banyak, sedikit dari kami, tapi kami itu adalah bentuk kepedulian sebagai masyarakat adat. Itu sebabnya kita datang ketemu Om Dorang, pemangku adat dan masyarakat sebagai komunitas masyarakat adat di Buyaka. Iya. Jadi mungkin itu yang kita sebentar serahkan dan nanti Om Dorang atur. Iya. Saya terima kasih. Itu yang kita dari adat tunggu-tunggu. Bagaimana pemerintah yang begini kita lihat kamu ya terlebih untuk api kepala suku baru kita atur ke masyarakat dari bawahan. Paling untung sekali don data ya saya juga angka-angka yang ada begini. Bagaimana pemerintah dia begini untuk itu kita lama itu banyak gereja dan dapat informasi dari kita ke sana ya buat tangan di tempat lain. Kita tujuan di situ ya kita begitu perjalanan. Ini untungnya mereka ya kita pun anak perempuan sendiri dia bisa ya kasih keterangan begitu ya bukan lihat kita lihat banyak putar ya terlebihnya kita anak-anak ini jadi ya, angkatan yang terlalu pegang kita juga untuk dia selalu kita pernah ya kita bisa atur ya kita anak-anak bisa atur kan kamu lagi campur kan ada begitu ya saya terima kasih juga ya bagi kita ini ya kita begini keadaan begini lain yang sudah rendah saya tunggu berapa 20 cm kan ya 2 hari ini lagi sudah saya dapat harus besar ya gitu. Ya susah mengatur ya pindah tempat susah ya mungkin begitu ya. Oke. Pertama-tama mohaikan ini adalah satu tanda adalah syukur bahwa ini ada kepedulian ada kepada masyarakat. Sudah tadi kami menyampaikan atas bantuan ini sangat luar biasa karena kita di sini itu di adat ini ada terdiri dari Onduapi. Ini orang betul-betul dulu karena Onduapi terdiri dari dia punya masyarakat nanti diatur. Ini satu yang terima kasih untuk semua pemerintah dan aliansi untuk masyarakat adat. Masyarakat terima kasih di dalam pekerjaan tugas ini yang harus betul lihat masyarakat mengalami air dia naik mau keluar mencari kehidupan mencari makan tidak bisa karena mereka was-was siaga satu mereka akan bagaimana itu saja pikiran mau pergi ke sana mau tambah kayu tidak bisa
Nah itulah kita harapkan semua duduk untuk berdoa. Apalagi dalam berdoa begini ada orang kepedulian, orang masyarakat adat dia tahu, dia sendiri anak perempuan sendiri dia tahu adat, dia datang itu syukur terima kasih. Perjalanan selanjutnya masih ditempuh melalui jalur darat dengan menggunakan kendaraan roda 2. Rombongan harus melewati jalan yang cukup menantang, berdebu di beberapa titik, berlumpur di bagian lain, serta melintasi tanjakan dan turunan yang menguji ketahanan fisik. Meski demikian, semangat tim tidak surut demi menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Rombongan ini mengiringi Dorin Ceme Uwe dari Dewan Nasional Aman Region Papua, Wakil Ketua 2 Damanas Pusat, bersama Obed Kromsian dari Pengurus Daerah Aman Jayapura, Koordinator Bidang OKK, serta seluruh tim menuju Kampung Kuderwar. Sepanjang perjalanan, terlihat hamparan alam yang indah namun sekaligus menggambarkan keterisolasian wilayah tersebut. Setibanya di Kampung Kuderwar, tim disambut dengan hangat oleh Nixon Marweri selaku Ondofolo Kampung, bersama Maklus Tungkoye sebagai Kepala Kampung, serta masyarakat yang telah menanti kehadiran rombongan. Warga berkumpul secara sederhana, sebagian duduk di bawah pepohonan, menciptakan suasana kekeluargaan yang kental. Dalam pertemuan itu, Ondofolo dan Kepala Kampung menyampaikan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat. Keterbatasan akses dan sulitnya memenuhi kebutuhan pangan menjadi persoalan utama yang dirasakan warga sehari-hari. Beberapa warga juga menceritakan bagaimana mereka harus berjuang keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga di tengah kondisi yang tidak menentu. Tim Aman mendengarkan setiap cerita dengan penuh empati. Tidak hanya sekadar kunjungan, kehadiran mereka menjadi ruang bagi masyarakat untuk didengar dan diperhatikan. Sebagai bentuk kepedulian, Aman kemudian menyerahkan bantuan berupa sembako kepada warga Kampung Kuderwar. Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung dan sederhana, namun penuh makna. Wajah-wajah haru dan rasa syukur tampak dari masyarakat yang menerima bantuan tersebut. Diharapkan, bantuan ini dapat sedikit meringankan beban kebutuhan rumah tangga serta memperkuat semangat kebersamaan antara Aman dan masyarakat adat di Kampung Kuderwar. Bapak ini dari Aman, bentuk kepedulian kami dan ya kami sama-sama kolaborasi pemerintah biar ini khusus untuk para pemangku adat dan juga para pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami terima kasih atas bantuan. Pegang lagi. Ini pegang. Mari. Mohon diterima kami dari adat kami menyampaikan banyak terima kasih perhatian MRT Aman Aman ya siap. Perjalanan berikutnya dilanjutkan oleh Dorin Ceme Uwe dari Dewan Nasional Aman Region Papua, Wakil Ketua 2 Damanas Pusat, bersama Obed Kromsian dari Pengurus Daerah Aman Jayapura, Koordinator Bidang OKK, serta seluruh tim Aman yang bergerak menggunakan perahu motor air menyusuri perairan Danau Sentani. Di sepanjang perjalanan, suasana danau tampak tenang, namun menyimpan jejak keprihatinan yang mendalam. Permukaan air yang masih tinggi terlihat menyentuh batas-batas rumah warga yang dulunya berdiri di daratan. Pohon-pohon yang biasanya menjadi penanda halaman kampung kini tampak setengah terendam, menjadi saksi bisu perubahan besar yang dialami masyarakat di wilayah ini. Perahu motor terus melaju, melewati jalur-jalur air yang kini menjadi satu-satunya akses kehidupan. Di beberapa titik, terlihat warga mendayung perahu kecil dengan muatan kebutuhan pokok, sementara anak-anak duduk di dalam perahu dengan seragam sekolah, tetap berusaha menuntut ilmu meski kondisi tidak mudah. Akses ke kota sepenuhnya bergantung pada transportasi air, sehingga setiap perjalanan membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya yang tidak sedikit. Setibanya di Kampung Dondai, rombongan disambut hangat oleh Agustinus Daimoy, Kepala Suku Kampung Dondai, bersama warga yang telah berkumpul di tepi air. Sambutan sederhana itu penuh makna, karena di balik senyum yang tersungging, tersimpan cerita panjang tentang perjuangan bertahan hidup di tengah luapan Danau Sentani yang belum surut. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat mulai membuka cerita mereka. Mereka mengisahkan bagaimana air yang naik tiba-tiba merendam rumah-rumah, memaksa mereka mengungsi ke tempat yang lebih tinggi atau bertahan di rumah yang setengah terendam. Aktivitas harian berubah total. Dapur, tempat tidur, hingga kebun yang menjadi sumber penghidupan kini sulit diakses.
Anak-anak tetap berangkat sekolah dengan perahu kecil di pagi hari, seringkali harus menempuh perjalanan lebih jauh dari biasanya. Para orang tua pun menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena hasil kebun tidak lagi bisa diandalkan dan akses ke pasar menjadi terbatas. Suasana menjadi haru ketika beberapa warga menceritakan bagaimana mereka harus saling membantu untuk bertahan, berbagi bahan makanan seadanya, dan menjaga semangat kebersamaan di tengah keterbatasan. Meski dalam kondisi sulit, semangat gotong royong tetap terlihat kuat di antara masyarakat Kampung Dondai. Mendengar langsung kondisi tersebut, tim aman turut merasakan keprihatinan yang mendalam. Sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas kemanusiaan, Aman menyerahkan bantuan sembako untuk membantu meringankan beban kebutuhan sehari-hari masyarakat. Penyerahan bantuan itu disambut dengan rasa syukur oleh warga. Namun lebih dari sekadar bantuan materi, kehadiran tim aman menjadi penguat moral bahwa mereka tidak sendiri menghadapi situasi ini. Di tengah genangan air yang masih merendam kampung, tersimpan harapan bahwa kehidupan akan kembali pulih, dan kampung akan kembali bangkit bersama-sama. Bantuan dari Aman karena kongres yang lalu itu ada kegiatan Aman di sini. Kampung ini ikut mendukung. Masyarakat adat di sini, Ondokoro, Ose, semua ikut mendukung kegiatan besar, kegiatan masyarakat adat dari seluruh Nusantara. Oleh sebab itu, luapan air danau ini mulai naik. Nah, bagian ini, peristiwa ini jadi perhatian untuk semua masyarakat adat yang ada di seluruh Nusantara. Oleh sebab itu, ada bingkisan sedikit yang hari ini juga hadir. Mama Mehui ini dalam kapasitas selain anggota MRP, di Aman sendiri beliau adalah Dewan Nasional Aman perwakilan dari Papua. Jadi yang di pusat sana kita punya orang Papua cuma Mama sendiri. Saya yang hadir di sini, saya pengurus di daerah. Saya pengurus di daerah yang turut mendampingi Mama untuk mengantarkan bantuan ini. Ada bantuan Ibu Sekjen, kami dari pengurus besar Aman, Sekjen itu untuk sampaikan kepada Ondokoro, Ose sebagai ucapan terima kasih dan kepedulian terhadap luapan air danau. Istilahnya nabu di kanan luapan baik apa yang ada di Sekjen amanatkan untuk kami salurkan. Tadi nak lunak jadi daerah urusan aliansi masyarakat adat ini anak Obet ini dia sebagai ketua kakak di Kabupaten di Papua. Pusat Makaewa urusan rami saya ada di sana. Nah, Pak, saya mewakili dari Papua. Ya punya kanyo ba koordinasi makanyo na ita makaja dengan sekjen ini punya ay menabi forong maya. Hindi mo ba pemerintah niya menatin na masyarakat bawah na ini ada trawa. Anda kalau saya gula Pembemba ada Mama Dong Bawa kasih. Ondo ya makai itu yang kami antar dan kami juga sudah nawenaran ini. Ako na sosir naman na kayo jam mami yang kon sampai danang naman ganton tidak banyak tapi itu bentuk kepedulian kami dan rasa solidaritas kita sebagai masyarakat adat Nusantara. Apa yang mengai jadi bukan wandas arahan mau apa demo ba niya pengen pindah lagi ke kampung yang lain. Anda yang mengai antara atas nama Aman kami juga menyampaikan terima kasih sama kampung ini juga salah satu kampung yang mendukung penuh untuk Taman ke-6 kemarin. Dan dia Aman perempuan Aman saya undang lebat. Itu yang kita bawa sedikit. Tapi makanya saya tahun Sidawan mai khusus untuk untuk proses menajatur ngomong deh. Apa iba, nanya bisa renada rokan makan dia. Nanya maya kalau koi moy onomi rai koi. Dondai sambut dengan penuh sukacita dan ucapan terima kasih yang sangat mendalam atas situasi keadaan air meluap begini
kami tidak berpikir siapa-siapa. Tapi hari ini aman tiba bahwa pemerintah punya perhatian untuk masyarakat adat Tondai ini. Terima kasih atas apa yang ada, kami terima dengan suka hati. Mungkin kami sambut dengan bantuan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih banyak. Perjalanan berikutnya dimulai dari pelabuhan lokal Yahim, di mana rombongan tim Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, melanjutkan kegiatan kemanusiaan dengan menggunakan perahu motor air menyusuri perairan menuju Kampung Babrongko. Rombongan yang dipimpin oleh Dorin Cemeh Ue dari Dewan Nasional AMAN Region Papua, Wakil Ketua 2 Damanas Pusat, bersama Obed Kromsian dari pengurus daerah AMAN Jayapura, Koordinator Bidang OKK, serta seluruh tim AMAN, menyusuri jalur air dengan penuh kehati-hatian. Sepanjang perjalanan, mereka menyaksikan kehidupan warga di sekitar danau yang masih sangat bergantung pada kondisi alam, sekaligus merasakan langsung tantangan yang dihadapi masyarakat di wilayah tersebut. Setibanya di Kampung Babrongko, tim disambut dengan hangat oleh warga kampung. Pertemuan berlangsung bersama Zadrak Wali selaku administrator pemerintahan Kampung Babrongko, serta Orgenes Wali sebagai tokoh adat Kampung Babrongko, bersama masyarakat yang turut hadir. Dalam suasana penuh keakraban, tim AMAN mendengarkan berbagai cerita dan keluhan warga. Kondisi yang disampaikan ternyata tidak jauh berbeda dengan kampung-kampung lain di sekitar wilayah Danau Sentani, terutama terkait dampak lingkungan dan kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Warga menceritakan bagaimana perubahan kondisi alam mempengaruhi rumah tinggal, akses, serta aktivitas ekonomi mereka. Mendengar hal tersebut, tim AMAN menunjukkan kepedulian dan solidaritas dengan langsung menyalurkan bantuan sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat sedikit meringankan beban warga sekaligus menjadi bentuk perhatian terhadap kondisi yang sedang mereka alami. Kegiatan kemudian ditutup dengan dialog singkat dan doa bersama, sebagai simbol harapan agar masyarakat Kampung Babrongko tetap kuat, bersatu, dan mendapat solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi. Tim AMAN pun melanjutkan perjalanan ke titik kampung berikutnya dengan semangat kemanusiaan yang sama. Ibu-ibu, adik-adik sekalian, mohon maaf ini kegiatan yang mendadak. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ini dari mana tiba-tiba datang. Ya, ketika air danau meluap, informasi di media sosial, berita-berita muncul, dan di semua daerah ini juga memperhatikan bagian ini informasi ini. Dan semua masyarakat adat di seluruh Nusantara ini mulai tahu bahwa di Sentani air naik. Non tahu bahwa di Sentani itu pernah ada Kongres Masyarakat Adat Nusantara. Jadi semua rasa prihatin dengan orang-orang di suku Buyaka. Jadi kami sebagai lembaga yang mengurus masyarakat adat, lewat kami mereka ada titip sesuatu untuk masyarakat adat yang ada di Danau Sentani. Seperti itu informasi pembuka dari saya. Saya sendiri pengurus AMAN di Jayapura, di Papua. Di sebelah saya Mama Mewe. Mama ini Dewan Nasional AMAN untuk tingkat nasional dari Papua, perwakilan dari Papua. Dan seluruh perangkat adat di Kampung Babrongko, kepala kampung dan semua masyarakat Lempoy untuk hari ini lekoi nah heavy ya mayor ya malah mau kita bisa lihat dan apa yang tadi anak sampaikan, kami hadir sebagai bagian dari solidaritas masyarakat adat, khusus untuk kita di suku Buyaka. Kita di sini masuk dalam suku Nolobu. Itu yang sudah ada di dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dan kami singkat saja sedikit berkat yang pengurus besar titipkan untuk kita harus salurkan langsung kepada masyarakat adat, terutama para pemimpin adat di kampung. Itu yang kita hari ini bawa. Kiranya bantuan ini jangan lihat isi hanya reject, tapi itu yang apa susah nakande na ya bebar kita
kita bisa bantu sedikit. Kiranya ini bermanfaat. Rasa solidaritas, rasa kepedulian terhadap air danau yang sementara ini naik dan ini sudah viral di mana-mana. Saya juga sebagai perwakilan masyarakat adat Papua yang duduk di pusat juga harus bisa bersuara, dan akhirnya kami juga bisa diperintah untuk langsung turun membantu ala kadar untuk masyarakat adat. Memang apa ondo, lomfoy moy untuk kehadiran ini dan titipan dari pengurus besar dapat diterima dan kiranya itu bermanfaat untuk kita. Ya memang lomfoy moy, iya Tuhan berkati. Longko menyampaikan terima kasih banyak untuk Ibu juga selaku di provinsi maupun pusat dan juga di kabupaten dalam hal ini tergolong dalam aman, organisasi aman. Kami berterima kasih karena sebagai masyarakat kecil yang mengharapkan dalam keadaan seperti begini, tapi Ibu dorang juga itu kami anggap berkat Tuhan. Ibu dorang dengan tim, Tuhan menggerakkan hati untuk melihat kami di tempat ini. Terima kasih banyak, dan juga kami tidak melihat banyak dan sedikitnya dan juga isi daripada bantuan yang kami terima. Kami tidak melihat ke situ, tapi kami lebih melihat kepada kepedulian Bapak Ibu dalam membantu kami di dalam keadaan kami seperti begini karena air naik. Seperti begitu, rasa terima kasih banyak. Semoga Tuhan yang punya kita semua akan memberkati Ibu orang dengan organisasi atau aman yang ada. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih penyampaian terima kasih kami seperti terima kasih Buyara Mengguna ada perhatian untuk Yona Bele agama. Bukan kita mau aman deh, bukan mandiri banyak. Kehadiran saja membawa sukacita untuk kami di sini, bahwa ada perempuan kami yang dia berjuang untuk kampung. Tuhan berkati dalam tugas dan pelayanan itu. Apa yang dilakukan mereka, anda ubera narulanda. Beralanda berarti ibu bangsa berjuang untuk demi untuk warga dan kampung yang ada di dalam. Kiranya Tuhan memberkati dalam perjuangan itu. Tuhan berkati. Tidak berhenti di situ, perjalanan kemanusiaan itu masih terus berlanjut menyusuri kampung-kampung lain yang juga membutuhkan perhatian dan uluran tangan. Di tengah keterbatasan akses dan kondisi alam yang tidak menentu, semangat kemanusiaan tetap menjadi penggerak utama langkah tim. Dengan menggunakan perahu motor air, perjalanan kembali dilanjutkan oleh Dorin Cmeuwe dari Dewan Nasional Aman Region Papua, Wakil Ketua 2 Damanas Pusat, bersama Obed Kromsian dari Pengurus Daerah Aman Jayapura, Koordinator Bidang OKK, serta seluruh tim aman. Mereka menyusuri perairan yang tampak tenang di permukaan, namun menyimpan tantangan karena beberapa titik kampung masih tergenang akibat naiknya permukaan air danau. Setelah perjalanan yang cukup menantang, rombongan akhirnya tiba di Kampung Homfolo. Dari kejauhan, sudah terlihat beberapa rumah warga yang sebagian terendam air, sementara aktivitas masyarakat tampak terbatas karena genangan yang belum juga surut. Anak-anak terlihat beraktivitas di area yang lebih tinggi, sementara sebagian warga berupaya menyelamatkan barang-barang rumah tangga mereka ke tempat yang lebih aman. Di kampung tersebut, tim aman disambut oleh Modi Doyapo, seorang kaur pemerintahan adat Kampung Homfolo, Distrik Ebungfau, Kabupaten Jayapura, bersama warga lainnya. Penyambutan berlangsung sederhana, namun penuh keakraban. Di bawah suasana yang masih menyisakan keprihatinan, warga dan tim duduk bersama,
berbagi cerita tentang kondisi yang mereka alami. Modi Doyapo menjelaskan bahwa luapan air danau yang terjadi telah merendam banyak rumah warga. Kondisi ini membuat aktivitas sehari-hari terganggu, mulai dari memasak, beribadah, hingga anak-anak yang kesulitan berangkat ke sekolah. Tidak hanya itu, akses untuk mendapatkan kebutuhan pokok juga menjadi semakin sulit karena beberapa jalur darat tidak dapat dilalui dengan baik. Warga pun menceritakan bagaimana mereka harus beradaptasi dengan kondisi tersebut, sebagian memindahkan barang ke tempat yang lebih tinggi, sementara yang lain bergotong royong membuat jalur sementara agar tetap bisa bergerak di dalam kampung. Namun keterbatasan membuat mereka sangat membutuhkan bantuan dari luar. Mendengar langsung kondisi tersebut, tim aman tidak hanya hadir untuk melihat, tetapi juga memberikan respon cepat. Bantuan sembako kemudian disalurkan kepada warga sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar rumah tangga yang sangat mendesak. Bantuan ini disambut dengan penuh haru oleh masyarakat, karena setidaknya dapat membantu mereka bertahan di tengah situasi sulit. Lebih dari sekadar penyerahan bantuan, momen di Kampung Homfollow menjadi ruang perjumpaan yang hangat antara tim aman dan masyarakat adat. Ada dialog, ada cerita, dan ada harapan yang disampaikan bersama. Kehadiran ini menjadi pengingat bahwa di tengah musibah, solidaritas dan kebersamaan tetap menjadi kekuatan utama untuk bertahan dan bangkit kembali. Mendadak dan memang hari ini ada di sini sudah kali keberapa, sudah kampung kesekian dari kemarin orang jalan. Tadi baru dari sebelah, sekarang baru tiba di sini. Seperti biasa, informasi tentang luapan air danau ini sudah muncul di publik dan semua masyarakat mengikuti, semua daerah juga mengikuti. Jadi semua masyarakat adat yang di daerah manapun mereka juga mengikuti bahwa di Sentani ada air naik. Dorang tidak lupa Sentani karena Sentani suku Puyaka ini adalah suku yang berperan sebagai tuan rumah di saat Kongres Masyarakat Adat. Oleh sebab itu, sebagai bentuk prihatin dari seluruh masyarakat adat Nusantara, kami sebagai lembaga yang mengurus masyarakat adat dipercayakan untuk datang ke Bapak dan Ibu dorang, mengantarkan sesuatu sebagai bentuk keprihatinan dari semua. Saya mengawali dengan informasi atau kata-kata seperti itu. Saya sendiri Obed Kromsian, saya pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Papua sini, dan saya dampingi Ibu Mama Mehue sebagai Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara perwakilan Papua di tingkat pusat. Jadi orang Papua cuma beliau saja, satu perempuan Sentani yang mewakili semua dari sana. Hari ini kami datang mengantarkan sedikit dari beberapa barang yang ada. Pemerintah daerah, pihak-pihak lain pasti sudah berkontribusi untuk masyarakat banyak, tapi kami lebih kepada struktur adat, lebih kepada otoritas masyarakat adat. Saya pikir itu sebagai informasi pembuka. Waktu yang ada nanti. Untuk masyarakat adat di Kampung Homfollow, juga sebagai kampung adat. Abu Banwa tadi Pak Ketua OKK Nalekore Raiwa pusat nanakal hulunya Rale tanggal 28 Maret saya datang ketemu dengan Ade Ondo dan juga rekoran jembatan di Ferrole Benina. Hari ini datang begini naik jembatan naik sudah naiknya tutup. Tapi Banwa Ifere dari Aliansi Masyarakat Adat, Ibu Sekjen dan seluruh pengurus besar titik Ifere Royman untuk membantu, menolong susah Ifere Nakandere. Jadi kami juga melaksanakan amanah dari pengurus besar untuk masyarakat adat Homfollow
kemudian yo koseo nanti Bapak Undo Naiwa mengatur mombo untuk para pemangku adat. Pemerintah nanya ya pasti Undo follow kose. Ayo masyarakat yo bener mau nakang mulai bener nakasi. Boleh mau mami kong ya bener lagi. Ada trefir nai baru mami sih. Kemarin mau mami le mau bani na atur mau nanti. Begitu, kamu gana kami sudah beberapa kampung ini kami rencanakan jangkau di 24 kampung. Kita follow OSE langsung tadi baru dari kampung sebelah, Babrongkor follow OSE kami dari sini hari ini kita nanti terakhir di Yoboy. Kenawa Yakonde Sosiri semua sampai terakhir kita di Puai dan Yoka kita juga akan serahkan sama, namun semua untuk Ondo dan juga dengan perangkatnya. Bapak, ya terima kasih semua ya, tidak banyak, kami hanya antar ini saja, kiranya ini merupakan solidaritas kita sebagai masyarakat adat, dan juga kita juga tetap harus memiliki kepedulian sekalipun kita ada di sini, tetapi itu lembaga ini diurus untuk semua. Maka hari ini kami datang menyerahkan sedikit bantuan ini untuk para pemangku adat. Alam fai boy, ya, dan kita akan serahkan secara simbolis. Terima kasih. Aliansi masih tetap memberikan perhatian, keprihatinan. Kami sangat berdoa dan bangga Aliansi tetap berdiri terus dan menjaga tatanan adat yang baik. Terima kasih. Buat tim kerja Aliansi yang sudah datang mengunjungi kami, yang mana kami sedang menghadapi musibah naiknya air yang begitu sudah mulai meluap-luap. Kami sangat berterima kasih dari semua elemen pemerintah. Kami sebagai pengayom masyarakat juga kami sangat memberikan apresiasi kepada semua elemen pemerintah yang memberikan perhatian yang luar biasa. Masyarakat Kabupaten Jayapura akan terus merasa memiliki. Demikian, terima kasih. Kampung Yoboy merupakan salah satu kampung adat yang sangat khas di kawasan Danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Kampung ini bukan sekadar permukiman, tetapi juga menjadi gambaran hidup masyarakat adat yang sejak lama menyatu dengan alam, terutama dengan perairan dan hutan sagu yang menjadi sumber utama kehidupan mereka. Letaknya berada di distrik Sentani, tidak jauh dari kota Sentani. Dari pusat kota, perjalanan menuju kampung ini dimulai dengan kendaraan darat menuju Dermaga Yahim. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan dengan perahu motor kecil menyusuri permukaan Danau Sentani selama sekitar 5-10 menit. Dari atas perahu, terlihat rumah-rumah panggung berdiri di atas air, dengan jembatan kayu yang menghubungkan satu rumah ke rumah lainnya, mencerminkan kehidupan masyarakat yang benar-benar bergantung pada danau. Dalam perjalanan kemanusiaan tersebut, Dorin CMUW dari Dewan Nasional Aman Region Papua, Wakil Ketua 2 Damanas Pusat, bersama Obed Kromsian dari Pengurus Daerah Aman Jayapura, Koordinator Bidang OKK, serta seluruh tim aman yang berada di bawah naungan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, tiba di Kampung Yoboy menggunakan perahu motor. Setibanya di kampung, mereka disambut oleh warga serta berdialog dengan Agus Wali, seorang ondofolo Kampung Yoboy, yang bersama masyarakat menyampaikan kondisi yang sedang mereka hadapi. Dalam pertemuan itu, masyarakat menceritakan bagaimana kampung mereka terdampak cukup parah akibat luapan air Danau Sentani. Karena rumah-rumah berada di atas air, naiknya permukaan danau membuat aktivitas warga terganggu, akses menjadi lebih sulit, dan beberapa kebutuhan dasar mulai terbatas. Suasana pertemuan berlangsung hangat namun penuh keprihatinan. Mendengar langsung kondisi tersebut, tim aman tidak hanya berdialog, tetapi juga segera memberikan bantuan sembako sebagai bentuk kepedulian awal untuk meringankan beban warga. Bantuan itu diterima secara terbuka oleh masyarakat, sambil tetap disertai harapan agar ada perhatian lebih lanjut terhadap kondisi kampung-kampung yang hidup di atas air seperti Yoboy. Kehadiran tim ini menjadi pengingat bahwa Kampung Yoboy bukan hanya bagian dari lanskap Danau Sentani, tetapi juga ruang hidup budaya yang perlu dijaga, dihargai, dan diperhatikan keberlanjutannya di tengah perubahan lingkungan yang semakin terasa. Nah, kami lembaga yang berperan
urus masalah-masalah masyarakat adat. Jadi kami diperintahkan untuk turun langsung bertemu dengan Bapak Ondo dan juga Kose. Turun langsung membawa sedikit rasa perhatian dari semua masyarakat adat yang di seluruh Indonesia ini. Karena suku Buyaka adalah suku yang berperan penting di saat Kongres Masyarakat Adat di Papua, dalam hal ini di Kabupaten Jayapura. Oleh sebab adat yang ada di kampung Yoboy, juga dari pemerintahan kampung Palemboi, untuk kehadiran kita dan tidak mengandai bahwa tahun melah wajib. Hebe orang hebe mana anda? Iya, jadi tadi anak laki-laki sebagai pengurus di daerah tadi sudah sampaikan, AMAN ini adalah sebuah organisasi dalam gerakan masyarakat adat Nusantara. Beberapa waktu lalu menyelesai pertemuan besar akbar yang terjadi di nah ya baik brokan makanya Bapak kiranya dapat diterima gitu ya. Pemerintahnya material sudah masalah kebahan mikon ya, kadang-kadang ini Ondo Kose buya yarung gomu nah nak kosong ya imiarandu apa bahaya bagaimana wamanya biferokan makanya dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sebagai rasa kepedulian kami, keprihatinan kami terhadap musibah Buna Yande ya. Bagaimana diperlukan makande supaya bisa meringankan beban kelembang. Adanya rampung nong itu kerja. Nah karton me warna ya bagaimana saya. Helm Foy Moy mewakili semua pemangku adat di kampung Yoboy. Saya terima ini dengan senang hati ya, dengan senang hati karena telapak kaki hari ini sekaligus membawa rezeki besar bagi masyarakat adat di kampung ini. Karena itu di dalam pekerjaan kami tidak lupa mendoakan tetap menjadi pion terhebat di Indonesia mewakili Papua. Terima kasih. Seluruh perjalanan kembali ke tempat tugas, Tuhan menyertai dan memberkati. Mewakili Yondofolo, saya akan terima semua ini dengan senang hati. Nantikan kisah perjalanan kemanusiaan AMAN yang akan berlanjut ke kampung-kampung berikutnya. Dalam setiap langkahnya, AMAN terus membawa harapan dan kepedulian bagi masyarakat yang terdampak musibah luapan air danau. Di tengah kondisi yang masih sulit, tim AMAN hadir bukan hanya untuk menyalurkan bantuan, tetapi juga untuk mendengarkan langsung suara warga, melihat kebutuhan di lapangan, serta memastikan bahwa perhatian dan dukungan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Setiap kampung yang dikunjungi menjadi saksi kebersamaan, gotong royong, dan kekuatan masyarakat dalam menghadapi bencana. Saya Ibu Darin Cebehye sebagai perwakilan masyarakat adat dari Region 7 Papua dan sebagai bagian dari pengurus besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sebagai Dewan Aman Nasional, juga sebagai pimpinan pada Dewan Aman sebagai Wakil Ketua 2. Perjalanan kami selama 2 hari bersama dengan pengurus daerah, dalam hal ini telah mendampingi kami melakukan perjalanan komunitas masyarakat adat terdampak air danau naik, yaitu di suku Buyaka, 3 subsuku yang hampir semua masyarakat atau komunitas masyarakat di kampung-kampung atau komunitas tersebut semua terdampak, sehingga kami sebagai pengurus besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
dari Dewan Aman, tetapi juga sebagai perwakilan dari Papua, melakukan koordinasi bersama dengan pengurus besar Aman Pusat, Ibu Sekjen, dan akhirnya pengurus besar mengambil tindakan melalui dana tanggap darurat yang dimana kami dibantu sedikit untuk bisa menolong komunitas yang terdampak. Dan sejak kemarin kami sudah melakukan kunjungan, namun sebelum kami lakukan kunjungan sudah kami lakukan survei dari seluruh, hampir di suku Buyaka ada 24 kampung, itu semua terdampak. Nah, dan laporan hasil survei lapangan, investigasi, kemudian kami melaporkan kepada pimpinan pengurus besar, dan pada akhirnya juga tim tanggap darurat langsung merespon dan kami turun melakukan kunjungan, penyaluran bantuan tanggap darurat untuk air danau pasang atau air danau naik, luapan air yang terjadi karena curah hujan yang cukup tinggi, kemudian mengakibatkan beberapa aliran daerah aliran sungai, kemudian banjir meluap dan akhirnya ke danau dan rumah-rumah warga semua terendam. Nah, kami mulai melakukan bantuan sebagai rasa kepedulian kami, rasa solidaritas sebagai masyarakat adat Nusantara terhadap saudara-saudara kami di suku Buyaka. Akhirnya kami punya kepedulian dan rasa solidaritas itu kami turun ke kampung-kampung, ke komunitas untuk menolong. Bantuan yang kami bawa berupa sembako, ya, ada paket kurang lebih kami siapkan 600 paket untuk kami bagikan ke komunitas-komunitas terdampak. Sejak kemarin kami sudah kunjungi ke komunitas masyarakat adat kami di Kampung Ayapo, kemudian juga itu masuk dalam subsuku Ralibu, dan suku besarnya adalah suku Buyaka. Kemudian kami juga akan jangkau juga ke beberapa kampung yang ada di sebagai subsuku Ralibu. Kemudian kemarin kami juga sudah jangkau dari Ralibu kami pindah ke subsuku Waibu, yaitu dari komunitas masyarakat adat atau kampung Yakonde, kampung Sosiri, kampung Doyo Lama. Kemudian kami juga masuk ke kampung Kwadewar, itu hari ini kami lakukan. Kemudian ke kampung Dondai, kami juga jangkau untuk masyarakat adat di kampung Omfolo, kampung Babrongko, dan juga kampung Yoboy. Itu 2 hari. Hari ini kami jangkau 5, kemarin kami jangkau 5, kayak itu di subsuku Waibu. Subsuku Waibu semua sudah terjangkau semua. Kemudian subsuku Nolobu itu yang tadi saya sebutkan, dan kami masih akan melanjutkan sampai kami pastikan bahwa semua masyarakat sudah kami jangkau semua. Tidak banyak yang kami bawa. Terutama yang kami bawa ya itu berupa paket yang sudah kami taruh di dalam paket-paket yang sehingga kami juga menyerahkannya secara terhormat dan semua diterima langsung oleh Bapak Ondo dan para pemangku adat. Bantuan dari Aman itu dikhususkan bagi pemangku adat di setiap komunitas suku Buyaka. Kenapa? Karena sampai saat ini kondisi air danau naik ini masih rumah-rumah semua, rumah-rumah warga itu semua terendam, dan puji Tuhan dari kunjungan kami para pemangku adat Bapak Ondo, Bapak Kose, semua mereka menerima dengan sukacita dan menyampaikan terima kasih pada Aman sebagai satu organisasi besar yang bergerak dalam bidang gerakan masyarakat adat di seluruh Nusantara.
suku Buyaka adalah salah satu yang menjadi anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, memiliki 3 subsuku, dan juga khusus untuk suku Buyaka ada sekitar 24 kampung atau komunitas, dan mungkin masih terkonsolidasi sampai kami pastikan bahwa aman menjangkau setiap suku. Bahkan di Papua terdiri dari beberapa suku, tetapi bantuan ini kami fokus kepada masyarakat yang terdampak, dan sumber yang kami gunakan untuk menyalurkan berkat bagi masyarakat adat ini adalah dari tanggap darurat, dana tanggap darurat dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, di mana suku Buyaka merupakan salah satu suku yang telah menolong aman pada tahun 2022 dalam sebuah event besar, yaitu Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 yang sudah disukseskan juga oleh seluruh masyarakat adat di suku Buyaka. Itu sebabnya ketika mereka dalam susah, kami aman tidak akan tinggal diam, dan kami turun untuk bisa jangkau mereka dengan apa yang ada pada kami. Dan puji Tuhan, seluruh bantuan sudah tersalur, dan beberapa kampung lagi akan kami jangkau dalam 1-2 hari ini ke depan. Demikian, dan harapan dari seluruh masyarakat adat sangat menaruh harapan besar untuk aman, dan juga pihak pemerintah, kita semua berkolaborasi ketika masyarakat kita ada dalam kesusahan seperti ini. Maka sentuhan-sentuhan kasih, kunjungan kita ke kampung-kampung, terutama para pemangku adat, Bapak Wonderful, Oselo, semua mereka menyampaikan kerinduan hati mereka untuk kita selalu memperhatikan mereka dan menyentuh mereka. Ya, itu yang aman telah lakukan dari apa yang ada pada kami, dan rasa solidaritas kami sebagai masyarakat adat Nusantara di Indonesia. Terima kasih untuk pengurus daerah yang telah mendampingi saya sebagai Denas dan mewakili pengurus besar, di mana pengurus daerah, ketua bidang OKK, dan juga beberapa organisasi sayap, yaitu dari Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat, juga dari Pemuda Adat Nusantara, ada juga Perempuan Aman, dan kami semua bergerak untuk turun menjangkau saudara kami yang lagi ditimpa oleh musibah air danau yang sementara masih meluap dan masih naik. Ya, dan kondisi masyarakat masih, rumah-rumah masih terendam. Kita semua berdoa supaya dalam beberapa waktu ini biarlah air juga akan turun. Ya, sekalipun ini memang fenomena, tetapi fenomena yang harus kita antisipasi, dan di mana kami bisa jangkau semua dengan apa yang ada pada kami. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Dari perjalanan kami 2 hari, sudah 11 kampung sudah kami jangkau, ya, dan sisanya dalam 1-2 hari akan kami selesaikan. Terima kasih. Harapan besar terus dipanjatkan agar air danau segera surut kembali, sehingga kehidupan masyarakat dapat pulih seperti sedia kala, anak-anak bisa kembali bersekolah dengan tenang, aktivitas ekonomi berjalan normal, dan warga dapat kembali menjalani keseharian mereka di tanah yang mereka cintai. Perjalanan ini bukan hanya tentang bantuan, tetapi juga tentang solidaritas, kepedulian, dan keyakinan bahwa tidak ada kampung yang berjalan sendiri dalam menghadapi musibah. Sekitar ini 1 meter ini, 1 meter. Lalu kasih pindah semua, ya. Ini ada ini semua. Ini lantai ini yang kasih naik 1 meter ke atas pakai bambu, bukan pakai papan. Hanya untuk mengamankan, ya. Ini semua lantai-lantai ini semua ini. Ini saya berdiri ini sudah. Ini lihat ini. Ini sudah, ini lantai ini. Tapi karena air sudah naik, ya begitulah keadaan masyarakat.
Ya. Ya, ini saya dengan Mama iya, Mama jelaskan, Mama Ipa Mama. Iya.